Semakin heboh kasus pembunuhan Vina dan Eki. Kuasa hukum Saka Tatal laporkan Ibtu Rudiana ke polisi. Tim kuasa hukum Saka Tatal melaporkan ayah Eki, Ibtu Rudiana, ke Mapolres Cirebon Kota atas dugaan rekayasa kasus pembunuhan Vina dan Eki yang terjadi di Cirebon pada 2016 silam. Salah satu kuasa hukum Saka Tatal, Farhad Abbas, menyebut dirinya telah mendatangi Mapolres Cirebon Kota untuk membuat laporan pada Senin 17 bulan 6 2024. Menurut dia, Ibtu Rudiana seolah-olah langsung mengetahui yang terjadi kepada Vina dan Eki, khususnya terkait jumlah pelaku. Kami laporkan karena pengakuan dari Rudiana seolah-olah dia sudah langsung tahu bahwa yang membunuh itu 11 orang, kata Farhad Selasa 18 bulan 6 2024. Selain itu, pihaknya juga menyoroti penanganan kasus tersebut, khususnya proses mengali keterangan soal penyebab kematian Vina dan Eki. Dia mengatakan penyebab kematian korban diketahui bukanlah akibat tusukan, melainkan benturan di kepala. Kemudian yang mengakibatkan kematian adalah dari tusukan samurai dan luka segala macam. Tapi kenyataannya berbeda dengan apa yang terjadi, ucap Farhad Abbas. Tak hanya itu, tim kuasa hukum Saka Tatal juga menyoroti dihapusnya 2 nama yang masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO kasus tersebut, yang membuat jumlah terduga pelaku yang awalnya 11 orang sekarang menjadi 9. Penghapusan 2 nama DPO tersebut dilakukan usai polisi menangkap tersangka Peggy Setiawan, salah satu buron kasus pembunuhan Vina dan Eki. Kalau dulu itu rekayasa dan arahan yang didampingi penyidikan atau dilaporkan oleh ayah korban Rudiana, kini maunya bukan hilang 2. Kalau perlu mereka semua bebas dan merdeka dari kezaliman penyidikan, penuntutan dan hukuman, tegas Farhad Abbas. Farhad Abbas berharap Polres Cirebon bisa memproses laporannya lebih lanjut. Kami berharap laporan ini ditindak, diproses, kemudian jika ada kesalahan diluruskan. Kita turut berduka cita atas wafatnya anak Pak Rudiana, tapi kita juga sangat sedih. Indonesia berduka jika proses penanganannya seperti itu, tegasnya. Adapun Ibtu Rudiana telah diperiksa Propam Polri sehubungan kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon pada 2016 lalu. Informasi tersebut disampaikan Kepala Bidang Humas Kepolisian Daerah Polda Jawa Barat, Komisaris Besar Jules Abraham Abbas. Sudah dilakukan pemeriksaan. Tim kemarin datang mengasistensi. Kami tentunya mengambil keterangan dari yang bersangkutan, kata Jules. Meski demikian, ia tak menjelaskan lebih lanjut terkait waktu serta hasil pemeriksaan Rudiana. Sementara penasihat ahli Kapolri, Irjen Purnawirawan Arianto Sutadi, menilai keterlibatan Rudiana dalam mengungkap kasus pembunuhan Vina dan Eki tergolong janggal, mengingat pada 2016 ayah Eki itu menjabat sebagai Kasat Narkoba Polres Cirebon. Pasti dalam kasus ini yang nomor 1 diperiksa adalah Ibtu Rudiana, karena dia situlah mulai menjadi blunder. Seakan-akan penyidikan yang dulu sudah selesai di tahun 2016 ternyata di belakangnya diawali dengan tuduhan
bahwa itu kasus rekayasa, terutama di rekayasa Rudiana itu. Jelasnya, dugaan saya jelas itu memang dia, Ibtu Rudiana, kan bikin LP laporan polisi, ikut melakukan penangkapan. Apakah Kasat Narkoba boleh nangkap urusan pidana hukum? Karena polisi kan demi kecepatan dalam rangka pengejaran siapapun itu dikejar, kelengkapannya dilengkapi. Kemudian, kalau di sini apakah memang benar karena Eki anaknya meninggal, Rudiana dengan marah sehingga dia menangani itu sampai selesai? Rudiana itu katanya sampai LP saja yang menangani reserse umum. Nah, bagaimana menurut pendapat Anda?